Nah, selanjutnya saya akan ke Pak Irfan. Boleh host ditampilkan pertanyaannya? Oke. Uh, nah, selanjutnya saya akan ke Pak Irfan. Nah, kita tadi melihat ya Pak bahwa pendidikan itu banyak mengalami perubahan, terutama dari peristiwa pandemi ini. Nah, apakah dari pengalaman Bapak Irfan yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia pendidikan, Pak, apakah pandemi ini menghilangkan elemen penting dari pendidikan atau sebaliknya membuat kita melihat ada sesuatu yang baru dari pendidikan itu sendiri, Pak? Ya. Baik, terima kasih Mbak Pela. Kalau saya coba menjawab, kalau misalkan dari segi praktis, memang ada yang hilang ya elemen penting dari pendidikan selama 2 tahun ini, terutama kaitannya dengan praktik pembelajaran yang optimal. Karena ya itu tadi, kita belum pernah mengalami pandemi dan sistem pendidikan serta kurikulum pendidikan kita tidak pernah mempersiapkan kita untuk pandemi. Ketika kita berbicara pandemi, kita hanya mengingat itu sebagai cerita di masa lalu yang kayaknya kok nggak mungkin terjadi di masa kita gitu. Nah, sehingga ketika itu terjadi, kita kalang kabut gitu, balik yang di levelnya atas, kementerian, apalagi yang di grassroots di bawah. Karena kalang kabut, akhirnya elemen penting pembelajaran itu tidak terlaksanakan secara optimal karena kita nggak tahu caranya gimana. Kita baru belajar sambil berjalan, menemukan cara, menemukan pendekatan yang mungkin bisa dilakukan setidaknya untuk meminimalisasi ketidakoptimalan proses pembelajaran tersebut sebagai elemen penting dari pendidikan. Nah, tapi lagi-lagi kalau misalkan kita lihat ini fenomena pandemi ini sebagai sesuatu yang kecil dan kita tarik dalam spektrum yang jauh lebih lebih luas, justru malah pandemi ini menyadarkan kita pada elemen penting yang sebetulnya selama ini jangan-jangan tidak kita sadari gitu, yaitu elemen bahwa bahwa pendidikan itu, terutama sekolah, itu tidak cukup selesai dengan hanya mengajarkan konten pembelajaran. Yang lebih penting adalah mengajarkan siswa strategi, yang pertama mengajarkan siswa kecintaan untuk belajar, dan kedua mengajarkan siswa learning how to learn, bagaimana mereka belajar. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi itu nggak akan sama dengan materi pelajaran yang diberikan gitu. Ketika jangan jangan taruhlah mahasiswa misalkan ketika mereka belajar di kampus, kemudian mereka selesai dan kerja, apa yang muncul di dunia kerja atau dunia bisnis atau apapun itu secara tantangan, secara pengetahuan jauh lebih kompleks dan lebih luas daripada konten pembelajaran di kampus. Kalau misalkan mahasiswa tersebut tidak memiliki kecintaan dan kerendahan hati untuk mau belajar, kemudian tidak dibekali strategi atau caranya bagaimana belajar terus-menerus dan bagaimana belajar dengan cepat, maka pasti kesempatan-kesempatan yang datang itu akan hilang gitu. Karena dia terlambat, dia bisa jadi nyaman dengan zona yang sudah diberikan di kampus atau misalkan terlambat untuk mengimbangi kecepatan perubahan dan tantangan. Nah, itu yang kemudian bisa kita lihat dari pandemi ini, sebuah elemen penting di pendidikan, apalagi di kondisi hari ini yang perubahannya deras sekali dan drastis sekali gitu. Terus kemudian elemen lain penting yang didorong atau disadarkan ya melalui pandemi ini adalah bahwa guru itu perlu untuk terus bertumbuh gitu. Nah, persoalan di sistem sekolah kita ini, guru antara nyaman dengan zonanya mengajar, sehingga merasa cukup dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, atau guru terlalu disibukkan oleh hal-hal administratif sebagai persyaratan pelaksanaan sekolah. Sehingga guru tidak berkesempatan untuk belajar lagi, untuk upgrade skill, upgrade pendekatan pembelajaran atau pedagogi, sehingga yang dia ajarkan secara cara maupun secara konten ya bisa jadi ketinggalan zaman. Nah, gara-gara pandemi, kemudian banyak guru yang mau tidak mau terpaksa harus bertumbuh, harus belajar lagi gitu. Dan saya juga senang gitu banyak inisiatif di luar sana yang melakukan atau membantu memfasilitasi proses belajar tersebut. Misalkan ada komunitas guru belajar, ada bantu guru belajar lagi, dan seterusnya.
yang setidak-tidaknya itu membekali guru untuk keterampilan-keterampilan yang dia bisa membantu mereka untuk mengajar secara lebih optimal. Terus yang terakhir yang saya kira elemen penting yang kemudian bisa dilihat dari pandemi ini yang luput selama ini di sekolah adalah inti tujuan pembelajaran untuk membekali kita kemampuan sabar atau kemampuan resiliensi terhadap uncertainty atau ketidakpastian. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Nasrullah, dan ya itu tadi, dan kita tidak, misalkan ketika kita belajar di sekolah, kita kebanyakan belajar sifatnya textbook. Nah, padahal konteks di luar itu kadang-kadang jauh. Kalau kata Rousseau itu, kita ketika belajar kota, itu kita hanya dikasih tahu bahwa misalkan jarak dari Cianjur ke Bandung itu sekian puluh kilo. Tapi kita tidak pernah menyadarkan anak bahwa dari perjalanan Cianjur ke Bandung itu ada banyak hal-hal yang sifatnya manusiawi, hal-hal kultural, hal-hal lain yang itu bisa jadi pembelajaran yang sifatnya humanis dan sifatnya mendewasakan kita gitu. Nah, gara-gara pandemi, kita belajar menikmati gitu ya, tanda kutip, ketidakpastian, ke apa ya, ketidaknyamanan yang itu memaksa kita mau tidak mau ya, kalau ingin survive ya harus resilient gitu, harus tahan, harus sabar, dan harus adaptif gitu. Kalau enggak ya itu tadi, kita mungkin bisa bisa terjebak dalam gangguan mental health gitu yang misalkan anxiety, kemudian panik, bahkan kan kayak kekerasan dalam rumah tangga juga kan meningkat gitu selama pandemi karena itu tadi, hantaman-hantaman tadi. Nah, ini yang sebetulnya hilang, dan pandemi menyadarkan kita, walaupun mungkin tidak semua orang punya kesempatan dan punya kemampuan, punya support system untuk menyadari pelajaran penting tadi. Tapi semoga melalui ini kita bisa belajar bersama-sama soal itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Irfan. Wah, luar biasa sekali Pak insight-nya. Saya coba review bahwa ada 4 tadi elemen penting dari pendidikan itu yang ternyata kita kembali disadarkan dengan adanya pandemi ini, bahwa mungkin selama ini kita terlalu porsinya lebih banyak fokus kepada konten dari pendidikan itu sendiri ya Pak ya, konten pembelajaran itu, bukan ke 4 elemen penting dari proses pendidikan itu sendiri. 4 elemen itu adalah kecintaan terhadap belajar, baik juga oleh murid maupun oleh orang-orang yang terlibat di proses pembelajaran itu ya Pak ya, guru gitu ya. Termasuk di poin ketiga Pak Irfan menjelaskan bahwa guru itu perlu terus bertumbuh gitu kan. Mungkin selama ini sibuk dengan proses administratif, dan semoga guru juga bisa menumbuhkan kecintaannya terhadap proses belajar mengajar, yang dimana guru termasuk elemen penting di proses itu ya Pak ya. Nah, kemudian faktor lainnya yaitu learning how to learn. Jadi ini penting juga yang seperti yang disampaikan Pak Irfan, bahwa kita hanya belajar konten pembelajaran, tapi kita mungkin sangat-sangat minim pengetahuan kita mengenai gimana sih cara belajar itu sendiri gitu. Nah, yang keempat yaitu salah satu tujuan pembelajaran yang paling penting adalah membekali kita kemampuan self-resiliency, atau kemampuan kita untuk bangkit ya Pak ya, untuk bangkit, untuk tidak berputus asa, untuk sabar terhadap ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan untuk bisa beradaptasi sehingga menjadi tujuan pembelajarannya tercapai.